Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serinatri Alkisan yang 1913-5048 dari jurusan Pariwisata, Prodi Manajemen Perhotelan. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul Analisis Pemulai Daya Tarik Wisata Air Panas Semeru, Kecamatan Airangan Barat, Kabupaten Kerinci. Mulai pada bagian bab 1. Pada bagian bab 1, latar belakang masalah. Menurut Pak Karudin, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang maupun kelompok dengan maksud dan tujuan itu hanya untuk sementara waktu, bukan untuk menetap di suatu objek wisata tersebut. Dunia pariwisata ini memiliki potensi yang sangat baik, namun ini dapat memberikan manfaat seperti pendapatan daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan juga untuk membantu perekonomian masyarakat yang ada di sekitar daerah pariwisata. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak sekali tempat wisata, baik itu wisata alam maupun buatan. Salah satunya objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci adalah objek wisata Air Panas Semeru. Air Panas Semeru ini memiliki banyak sekali potensi pada objek wisata ini. Yang pertama, objek wisata ini membentuk suatu seperti kolam dengan luas 15 meter persegi dan kedalaman 5 meter dengan suhu 80 sampai dengan 95 derajat. Potensi yang kedua yang dimiliki adalah keadaan lingkungan sekitar. Wisata yang khas ketika pengunjung sampai akan langsung tercium bau belerang yang berasal dari kolam air panas ini. Yang ketiga adalah air panas ini dapat mengobati penyakit kulit, rematik, maupun kudisan. Air panas Semeru untuk masyarakat sekitar maupun pengunjung itu dapat melakukan kegiatan seperti merebus telur, jagung, pisang oleh pengunjung ataupun masyarakat di sekitar tersebut. Nah, potensi yang kelima yang dimiliki oleh air panas Semeru ini dapat membantu perekonomian masyarakat dengan membuat makanan khas dari air panas Semeru sebagai souvenir maupun oleh-oleh yang dapat dibeli oleh pengunjung nantinya. Namun, dari potensi yang dimiliki oleh air panas Semeru, potensi tersebut masih kurang didukung dengan lingkungan sekitar baik dalam pengelolaan, kebijakan, maupun dari masyarakat sekitar di air panas Semeru. Contohnya seperti atraksi wisata berupa permainan anak, tempat perendaman kaki, air panas dalam kondisi yang kurang terawat, nah, serta amenitas seperti toilet dan penjualan makanan maupun penginapan, dan juga tempat parkir yang tidak beraturan dikarenakan tidak dikelola dengan baik. Nah, ada juga aksesibilitas seperti transportasi umum itu di sekitar lokasi wisata belum memadai di objek wisata air panas Semeru ini. Nah, semua dari permasalahan yang ada pada objek wisata air panas Semeru ini berdampak pada penurunan jumlah pengunjung. Berikutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, belum adanya perencanaan untuk menjalankan kembali atraksi permainan anak. Yang kedua, sudah adanya perencanaan untuk memperbaiki atraksi tempat perendaman kaki di air panas, hanya saja perencanaannya belum terlaksana dengan baik. Sudah adanya perencanaan untuk memperbaiki atraksi. Yang ketiga, kurangnya pengelolaan stand yang menjual makanan. Keempat, banyaknya sampah yang berserakan di sekitar objek wisata. Yang
kelima itu belum adanya perencanaan untuk membuat ketetapan untuk sebuah harga purchase yang secara terperinci berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan tadi, maka yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini, pertama, pengelolaan daya tarik wisata air panas Semeru dilihat berdasarkan planning atau perencanaan. Kedua, pengelolaan daya tarik wisata air panas Semeru dilihat berdasarkan organisasi atau organisasi. Yang ketiga, pengelolaan daya tarik wisata air panas Semeru dilihat berdasarkan stewarding atau pengarahan. Yang keempat, pengelolaan daya tarik wisata air panas Semeru dilihat berdasarkan controlling ataupun pengawasan. Dengan latar belakang yang telah disampaikan tadi, maka untuk mempermudah pembahasan, peneliti menetapkan rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengelolaan daya tarik wisata air panas Semeru berdasarkan planning, organizing, executing, dan controlling oleh pengelola wisata air panas Semeru. Maka tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan daya tarik wisata air panas Semeru. Yang kedua adalah tujuan khusus, itu mengetahui tentang pengelolaan daya tarik wisata air panas Semeru tinjau dari planning. Yang kedua untuk mengetahui tentang pengelolaan kedua itu adalah tujuan khusus. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan daya tarik wisata air panas Semeru ditinjau dari planning, organizing, extracting, dan controlling, atau disingkat dengan POC. Manfaat dari penelitian ini terbagi juga menjadi dua. Pertama ada secara akademis dan secara praktis. Untuk secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan daya tarik wisata air panas Semeru, Kecamatan Aliman Barat, Kabupaten Kerinci, dan serta diharapkan sebagai sarana untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Secara praktisnya, untuk Dinas Pariwisata, itu dapat memberikan masukan kepada Dinas Pariwisata nantinya, dan bagi Fakultas Pariwisata di Perhotelan, nantinya juga dapat memberikan atau menambah referensi penelitian di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan tentang pengelolaan daya tarik wisata ini dengan menggunakan indikator lainnya. Bagi mahasiswa manajemen perhotelan, diharapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa manajemen perhotelan untuk secara praktis manfaat dari penelitian ini baik itu bagi Dinas Pariwisata atau Fakultas Pariwisata dan Perhotelan maupun analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola. Selain itu, analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan.
Nah, sementara menurut Satori dan Komaria 2014, analisis adalah suatu usaha yang mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan bentuk suatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang atau ditangkap maknanya lebih jernih dan dimengerti duduk perkaranya maupun duduk perkaranya. Pengelolaan. Definisi pengelolaan menurut Heri Sudibyo dalam Alogbi 2017. Manajemen pengelolaan adalah suatu pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Nah, sedangkan menurut Sondang B. Sigyagin dalam Rahma AAA dan Warsono H. 2018, manajemen merupakan kemampuan atau keterampilan dalam memperoleh satu pencapaian tujuan melalui usaha kegiatan orang lain. Sedangkan menurut Mary Parker, Follett, and Follett dalam Rahma AA dan Warsono H. 2018 mengemukakan manajemen sebagai suatu seni untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara melalui orang lain. Berdasarkan definisi para ahli tadi, maka fungsi dari manajemen pengelolaan itu menurut Georgi R. Terry dalam Niwayan dan Sutomo 2018, ada 4 fungsi dasar manajemen yang disingkat menjadi POC, yaitu sebagai berikut: perencanaan atau planning, peorganisasian organizing, pengarahan atau setting, pengawasan ataupun controlling. Daya tarik wisata menurut Astina dalam Agus dan Mesri Ridwan mendefinisikan bahwa daerah yang menjadi tujuan wisata dalam kategori budaya terdiri dari tempat-tempat dengan acara khusus berupa pesta kesenian rakyat, upacara adat, kelahiran, kematian, dan pernikahan. Sementara menurut Cooper dan kawan-kawan dalam Astuti Denor dalam Clarissa 2021 memaparkan 4 komponen yang harus dimiliki oleh sebuah daya tarik wisata, yaitu komponen pariwisata. 4A adalah attraction, accessibility, amenity, dan ancillary. Analisis SWOT merupakan faktor yang secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat dimaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang opportunity, namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan, weakness, dan ancaman. Maka pada bagian kerangka konseptualnya, daya tarik wisata merupakan suatu keunikan ataupun keindahan yang berwujud keanekaragaman kekayaan alam maupun buatan manusia
yang dapat dilihat, ditonton, dan dinikmati di objek wisata tersebut. Suatu daya tarik wisata memerlukan pengelolaan yang baik dari pihak terkait. Manajemen merupakan pemanfaatan sumber daya manusia serta keterampilan untuk memperoleh suatu dengan tujuan yang sama melalui perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Pengelolaan daya tarik wisata Panas Murub yang dikelola oleh pengelolaan dan masyarakat sekitar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagian kerangka konseptual ini. Maka yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu adalah maka pertanyaan penelitian yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan daya tarik wisata Panas Murub Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci ditinjau dari planning, organizing, accounting, dan controlling dengan indikator daya tarik seperti atraksi, accessibility, amenitas, dan fasilitas pendukung. Untuk berikutnya pada bagian bab 3, jenis pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Tempat dan waktu penelitian direncanakan di Desa Air Panas Murub, RT 1, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, dan waktu penelitian itu direncanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2022. Definisi dari operasional yaitu adalah perencanaan, definisi perorganisasian, definisi dari pelaksanaan, definisi dari pengawasan controlling. Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primernya data yang berkaitan dengan pengelolaan daya tarik wisata Air Panas Murub yang terdiri dari indikator, atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary. Untuk data sekundernya merupakan data yang mengenai gambaran umum maupun sejarah objek wisata Air Panas Murub dan data jumlah kunjungan wisata ke objek wisata Air Panas Murub. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data untuk penelitian ini itu data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, dan untuk data sekundernya diperoleh melalui buku-buku dan bapeda Kabupaten Kerinci. Untuk instrumen penelitian, yaitu peneliti turun langsung ke lapangan melakukan wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi ke objek wisata Air Panas Murub, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Untuk teknik analisis data melakukan 3 tahap. Yang pertama itu adalah reduksi data, kemudian melakukan penyajian data, dan langkah terakhir itu adalah penarikan kesimpulan data. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.